Cerita romantis diari Sobat 7. Suasana rumah Kiai Somad dan Bu Nyai Karimah nampak ramai untuk ukuran pukul 5 pagi. Dua mobil Alphard seri terbaru terparkir di depan halamannya. Bu Nyai Karimah turun melenggang menuju ruang tamu. Ingin segera mengetahui apa maksud dari sang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nyai, mohon maaf kami datang subuh begini. Seorang wanita berkebaya lengkap berdiri menyambut Bu Nyai Karimah. Dua laki-laki nampak menangkupkan tangannya di depan dada ke arah Bu Nyai Karimah. Bu Nyai Karimah menyapu pandangan sejenak. Nampak aneka hantaran lengkap di bingkai kotak kaca sudah tertata rapi. Tak kurang dari 10 kotak kaca dengan warna dominasi hitam emas dengan rangkaian bunga mawar merah terangkai sempurna. Dua sosok pria, yang satu 50 tahunan, dan yang satu usia 30 tahunan, duduk memakai jas dan kopiah di salah satu sudut. Dua orang supir duduk di lantai menjauh dari tiga orang tersebut. Tidak apa-apa Bu dosen, saya yang mohon maaf lama menemuinya. Kebetulan saya dari rumah sakit menjaga Abah dengan Aulia, Bu Nyai Karimah berucap setenang mungkin. Jangan panggil Bu dosen toh, Bu Nyai. Kita kan akan jadi besan, panggil saja Retno. Bu Nyai Karimah menelan salivanya kasar saat mendengar kata besan di sana. Wala Bu dosen, sudah biasa panggilnya begitu. Saya ndak enak kalau ganti-ganti. Oh ya, ada perlu apa jeng sepagi ini? Kok bawa kotak segini banyak? Bu Nyai Karimah langsung pada inti permasalahan. Gini loh Bu Nyai. Kami mohon maaf semalam tidak jadi ke sini. Semalam Dion belum pulang dari Makassar. Semalam jam 11 malam baru sampai rumah. Jadi baru bisa ke sini subuh ini. Bapaknya juga baru pulang dinas dari Lombok. Maklum kalau kepala dinas kan banyak kesibukannya. Mata Retno mengerjap ke arah Dion, lelaki yang merupakan anaknya. Dion sendiri menunjukkan ekspresi terpaksa di sana. Oh. Soal itu tidak apa-apa jeng. Semalam sopir Bu dosen ke sini. Mengatakan kalau pihak Bu Retno tidak bisa hadir tadi malam dan membatalkan acara lamaran. Kami sekeluarga ikhlas jika pertunangan itu batal jeng. Lolo, maaf Bu Nyai. Mungkin Bu Nyai salah paham. Maksud sopir saya itu bukan membatalkan pertunangannya, tapi menunda acaranya. Maaf jeng Retno. Saya rasa cukup jelas pesan sopir jeng semalam. Bilangnya membatalkan pertunangan dan tidak bisa datang. Tidak ada kata menunda. Saya banyak saksi juga loh jeng. Semalam kami menunggu sampai jam 10 malam. Wah, berarti ini sopir kami yang perlu dihukum. Tidak begitu loh jeng maksud kami. Jelas Retno yang setengah tergagap. Jelas di matanya ada kesan yang ditutup-tutupi. Matanya berkali-kali melirik suami dan anaknya. Sedangkan sang sopir yang dimaksud hanya bisa menahan kecut. Tidak mungkin ia berkata jujur kalau semalam keluarga besar tuannya sedang perang besar. Tuan besar dan nyonya besar mengomeli putranya, Dion, yang pulang jam 9 malam, dan mengancam kedua orang tuanya jika nekat mau melanjutkan perjodohannya dengan Aulia. Dion tidak suka beristri janda. Ia ingin menikahi pacarnya yang masih berusia 17 tahun. Bahkan ia mengancam akan menghamili pacarnya jika orang tuanya nekat menjodohkannya dengan Aulia. Dengan terpaksa sopir itu diutus tuan besar yang dalam kondisi panik menyampaikan permohonan maaf ke keluarga besar Kiai Somad. Padahal semua hantaran sudah siap. Pagi tadi negosiasi Dion dan orang tuanya berujung pada kesepakatan Dion boleh beristrikan 2 orang jika sudah menikahi Aulia terlebih dahulu.
dengan alasan suara pondok akan besar dan bisa menguatkan posisi politik ayahnya. Akhirnya dengan nekat dan menahan malu, berangkatlah keluarga kepala dinas itu menerjang subuh menuju pondok Kiai Somad, berharap Pak Kiai mau melanjutkan lamaran, lagi pula hanya telat beberapa jam. Pasti Bu Nyai dan Pak Kiai maklum. Tapi kini tuannya menarik ucapannya dan ganti menyudutkan dirinya yang bersalah. Apalah daya sang sopir dibanding kuasa tuannya. Intinya kami tidak mungkin salah paham, Jeng. Pesan semalam begitu jelas, kami tidak mungkin salah mengartikan maksud utusan keluarga Anda semalam. Suara Bu Nyai Karimah berubah tegas, kali ini tak mau mengalah karena yakin yang di depannya sedang mempermainkan mentalnya. Kami mohon maaf Bu Nyai atas kelalaian pihak kami. Kalau begitu bolehkah kami minta lamaran ini dilanjutkan Bu Nyai? Putra kami siap menikahi Ning Aulia sekarang juga jika perlu. Suara Retno meyakinkan. Bu Nyai Karimah menahan nafas sejenak sebelum melanjutkan pembicaraannya. Bu Retno, rupanya benar jika rahasia jodoh dan rizki benar-benar milik Gusti Allah. Sebenarnya kami dan suami semalam bersedia menerima pertunangan ini. Wajah sumringah nampak dari keluarga besar itu. Tapi karena semalam dibatalkan, kami mohon maaf tidak bisa menerima kembali lamaran Nakdion. Seketika wajah Retno pucat pasi. Aulia anak kami sudah menikah sejam yang lalu, sebelum azan subuh. Hah, tidak mungkin Bu Nyai. Bagaimana mungkin Aulia sudah menikah? Apakah ini hanya alasan keluarga Anda untuk menolak lamaran anak kami? Dari awal kami tidak beralasan. Kami siap menerima. Tapi jika pihak keluarga Jeng Retno sudah memutuskan ikatan pertunangan bahkan hanya lewat utusan, berarti kami juga berhak menerima pinangan yang lain. Keluarga kami tidak beralasan sama sekali. Makanan yang kami siapkan semalam juga masih utuh. Kami siap menerima sampai jam 10 malam. Tapi ya, jika sudah diputuskan kami harus bagaimana? Kali ini Retno terpojok. Sudah tidak ada lagi celah. Kami mohon maaf dengan berat hati menolak lamaran ini. Baik Bu Nyai. Kami rasa kesalahan memang ada di pihak kami. Kami amat berharap anak kami mendapat jodoh yang terbaik. Tapi jika belum berjodoh kami harus menerima. Akhirnya Pak Broto, suami Retno, membuka suara. Nafas lega Bu Nyai Karimah jelas terlihat. Akhirnya keluarga Pak Broto menerima keputusannya. Kami mohon pamit. Tak lama dua alpat itu meninggalkan lingkup pesantren itu. Bu Nyai Karimah segera meminta sopir untuk kembali ke rumah sakit. Entah mengapa rasanya perasaannya amat tidak enak pagi ini. Ruangan kamar rumah sakit itu mendadak menjadi bisu. Dua lelaki menjadi saksi seorang hamba pilihan dengan keimanan yang luar biasa. Abis ini aku kedatangan tamu. Nak Asmi, aku sudah janjian ketemu. Nanti tolong temani saya selagi Ikrom membaca surat Al-Mulk. Suara pria sepuh itu lemah. Seketika lemas persendian Asmi. Apa yang dikhawatirkannya makin mendapat petunjuk yang nyata. Apa tidak bisa menunggu Ning Aulia dan Umik dulu? Kiai, suara Asmi berubah parau. Wajahnya berubah sendu. Ikrom yang baru menyadari perubahan wajah Asmi langsung menyadari kegelisahan dan ketakutan sahabatnya. Ikrom pun turut panik dan sedih. Air mata hampir lolos begitu saja dari pelupuknya. Sudah ditunggu aku. Suara Kiai Somad pelan. Gegas Asmi meraih HP-nya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.25. Semburat fajar merah sudah mulai timbul. Matahari hampir terbit di ufuk timur. Ia segera mencari nama Zahra di sana. Ndak usah ditelepon. Suara Kiai Somad perlahan. Asmi dan Ikrom saling memandang. Aulia sudah terlalu lama sedih. Kasihan dia. Ikrom kebingungan. Asmi sekuat hati menahan tangis. Ia mengurungkan panggilannya. Pandangan Kiai Somad berubah sayu menggenggam tangan Asmi dan Ikrom bergantian. Tangan kirinya digenggam Ikrom. Tangan kanannya digenggam Asmi. Tidak ada yang perlu ditangisi Le. Semua sudah qadarullah. Ketentuan Allah.
Bukankah kita sebagai makhluk hanya bisa tunduk pada ketentuannya? Dan kita meyakini ini semua dengan iman. Bibir pucat itu kembali membuat Asmi dan Ikrom merosot. Ikrom dan Asmi sekuat hati menahan tangis. Waalaikumsalam, sinten jenengan, kula tiang sae. Pria sepuh itu pun kembali berujar dengan mata terpejam, tepatnya bermonolog sendiri. Asmi dan Ikrom hanya saling memandang, dan kembali menunduk. Asmi mendekatkan kursinya dekat dengan telinga kanan Kiai Somad, sedangkan Ikrom menguatkan genggaman tangannya, mencium tangan abahnya sekali lagi. Ya Allah, baru saja aku bisa merasakan hangatnya pelukan sosok yang kuanggap ayah kandungku. Mengapa sekarang seolah beliau akan engkau panggil? Tak bisakah ya Allah aku merasakan kehangatan beliau lebih lama lagi? Ikrom, ikhlas, suara serak itu kembali membungkam Ikrom yang mulai berlinangan air mata. Sudah nak, mulailah. Abah Kiai meminta Ikrom memulai mengajinya. Dengan hati penuh biru, Ikrom memulai membacakan surat Al-Mulk sesuai permintaan Kiai Somad. Suaranya yang hampir tersangkut di tenggorokan ia paksa keluar, menyisakan suara parau yang penuh getar. Kedua netra itu mulai tertutup, bibirnya mengatup, berkomat kamit tipis meninggikan asma Tuhannya, seolah bersiap akan menemui zat yang menciptakannya. Mobil Ikrom yang membawa Aulia dan Zahra baru sekitar 1 kilometer meninggalkan jalanan rumah sakit. Entah mengapa Aulia amat gamang, perasaannya sungguh tak enak. Pak Bandi, kita putar balik ya Pak. Bersambung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. See you.